Langit di wilayah konflik itu tidak pernah benar-benar sunyi. Ia berdenyut oleh ketegangan yang tak kasat mata, oleh garis-garis radar yang saling mengunci, oleh mesin-mesin logam yang melesat di ketinggian ekstrim, oleh keyakinan lama bahwa siapa yang paling banyak dan paling canggih pasti menang. Pagi itu, awan menggantung rendah seperti tirai abu-abu yang siap dibelah kekerasan. Di antara lapisan udara yang tipis dan dingin, hanya satu jet tempur dari Kopasgat Indonesia melintas, sendiri, tidak membentuk formasi, tidak dikawal. Kehadirannya terbaca jelas di radar pihak lawan. Dan justru disitulah kesalahpahaman pertama dimulai. 5 jet tempur milik Angkatan Udara Israel telah menguasai sektor udara itu berjam-jam sebelumnya. Jumlah, teknologi, dan reputasi mereka berdiri sebagai monumen kesombongan modern. Avionik mutakhir, rudal jarak jauh, dan keyakinan bahwa langit adalah milik mereka. Satu titik tunggal di radar, jet Kopasgat dibaca bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekeliruan. Sebuah target lunak, sebuah simbol keterlambatan. Sebuah kesalahan navigasi yang akan segera dihapus. Langit bagaimanapun jarang menghormati prasangka. Jet Kopasgat itu naik perlahan, menembus lapisan awan dengan sudut tanjak yang tidak agresif. Tidak ada manuver pamer, tidak ada upaya menantang. Justru ketenangan itulah yang menyesatkan. Di ketinggian ekstrim, di mana udara menipis dan mesin dipaksa bekerja di batas rasionalitasnya, setiap derajat sudut dan setiap knot kecepatan menjadi keputusan hidup mati. 5 jet Israel menyebar. Dominasi jumlah diterjemahkan menjadi tekanan psikologis. Mereka memotong langit dengan percaya diri yang nyaris ceroboh, membentuk pola pengepungan udara. Radar saling mengunci, alarm peringatan berbunyi silih berganti. Sebuah simfoni elektronik yang biasanya menjadi pendahulu eksekusi cepat. Namun, jet Kopasgat tidak bereaksi seperti mangsa. Ia memutar, tajam dan presisi, memanfaatkan lapisan turbulensi yang dihindari pesawat lain. Manuver vertikal dilakukan dengan keberanian yang hanya masuk akal bagi pilot yang benar-benar memahami batas mesin dan batas dirinya sendiri. Ketinggian diubah menjadi senjata, bukan sekedar posisi. Jet itu menyelam, lalu menanjak kembali dengan sudut yang mematahkan prediksi algoritma penargetan lawan. Di layar radar Israel, titik tunggal itu tidak lagi statis. Ia menjadi anomali. Di udara, ada momen-momen hening yang lebih bising daripada ledakan. Detik-detik sebelum rudal dilepaskan adalah ruang kosong yang dipenuhi perhitungan brutal. Jarak, sudut, hanas mesin, dan kemungkinan kegagalan. Jet Kopasgat memasuki ruang itu tanpa tergesa-gesa. Radar kembali mengunci. Namun kali ini arah kunciannya berbalik. Rudal pertama melesat bukan dari formasi yang dominan, melainkan dari jet yang sejak awal diremehkan. Jejak panasnya membelah awan meninggalkan garis tipis kematian yang nyaris tak terlihat sampai terlambat untuk disadari. Ledakan pertama mengguncang langit. Satu jet Israel terbelah oleh api dan serpihan logam. Ia tidak jatuh perlahan, ia runtuh. Puing-puingnya menyebar seperti hujan beracun menandakan perubahan mendadak dalam geometri pertempuran. Dominasi yang tadinya utuh kini retak oleh kenyataan sederhana bahwa satu kesalahan baca situasi bisa mematikan. Langit menyimpan keheningan singkat, bukan karena pertempuran berhenti, melainkan karena semua sistem butuh sepersekian detik untuk menyesuaikan diri dengan fakta baru. Jet Kopasgat tidak mengejar puing. Ia sudah bergerak menuju target berikutnya, bukan dengan nafsu, melainkan dengan disiplin dingin. Setiap manuver terasa ekonomis, seolah pilotnya memotong langit dengan pisau tajam tanpa gerakan berlebih. Jet kedua Israel mencoba memanfaatkan ketinggian. Ia menanjak agresif, berharap sudut tembak dari atas akan memulihkan kendali. Namun, di sanalah kecermatan membaca udara berbicara. Jet Kopasgat memotong sudut tanjak, memanfaatkan bayangan radar dan pantulan awan, lalu mengunci kembali dari posisi yang tak diperhitungkan. Rudal kedua dilepaskan. Ledakannya tidak sekedar menghancurkan mesin. Ia menghancurkan asumsi bahwa pertempuran ini berjalan sesuai skenario yang telah disiapkan. 2 dari 5 jatuh, bukan karena keberuntungan, melainkan karena satu pihak mengira perang udara masih soal statistik, bukan soal ketenangan membaca kaos.
Di dalam kokpit jet Kopasgat, dunia menyempit menjadi instrumen, nafas, dan waktu. Tangan bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh adrenalin yang dikendalikan paksa. Setiap getaran mesin diterjemahkan menjadi informasi. Setiap perubahan nada menjadi peringatan dini. Tidak ada ruang untuk euforia. Tidak ada waktu untuk merayakan keunggulan sementara. Kesadaran akan hidup dan mati mengendap seperti beban di dada, memaksa fokus menjadi absolut. Inilah disiplin tempur yang tidak diajarkan oleh teknologi tercanggih sekalipun. Kemampuan untuk tetap dingin ketika langit bertabak. Jet Israel ketiga mencoba taktik kawanan. Dua pesawat menekan dari sisi berlawanan, berusaha memecah perhatian. Sebuah manuver yang di atas kertas mematikan. Namun, jet Kopasgat justru mempersempit jarak, mengundang resiko tabrakan, memaksa lawan keluar dari zona nyaman mereka sendiri. Dalam kekacauan itu, satu jet Israel terlambat bereaksi. Rudal ketiga mengakhiri pengepungan sebelum sempat perfurma. Asap kini menggantung di udara. Pecahan logam berkilau singkat sebelum ditelan awan. Dari 5, tersisa 2. Dan untuk pertama kalinya, formasi Israel tidak lagi menyerang dengan keyakinan mutlak. Ada kehati-hatian yang terlambat. Ada upaya mengatur ulang. Ada kesadaran pahit bahwa langit tidak tunduk pada reputasi masa lalu. Jet Kopasgat meski sendiri justru terlihat semakin menguasai ruang. Ia mengatur jarak, memancing respon, lalu memutus jalur. Jet keempat Israel mencoba melarikan diri dari sudut tempur, berharap jarak aman akan memulihkan kendali. Namun, pelarian di udara adalah pengakuan tak langsung akan kekalahan psikologis. Rudal keempat melesat dalam lintasan bersih. Ledakannya bukan sekedar teknis, ia simbolis. 4 jatuh. 4 bukti bahwa kesombongan yang tidak diimbangi kewaspadaan hanyalah undangan bagi kehancuran. Jet Israel terakhir kini sendirian. Posisi yang sejak awal disematkan pada Kopasgat dengan nada meremehkan. Ironi di langit terasa pekat. Mesin itu berbelok tajam, berusaha keluar dari zona konflik, meninggalkan jejak panas yang panik. Langit dipenuhi puing, asap, dan sunyi yang mencekam. Tidak ada sorak, tidak ada perayaan, hanya garis radar yang menunjukkan jarak kian melebar, lalu menyempit kembali ketika jet Kopasgat memilih untuk menutup ruang. Manuver terakhir bukanlah kejar-kejaran brutal, ia metodis. Mengunci, menunggu sudut yang tepat, memastikan tidak ada ruang lolos. Di detik-detik itulah seluruh pertempuran seolah merangkum dirinya sendiri. Dari kesombongan awal ke kebingungan, lalu ke pengakuan diam-diam bahwa kalkulasi mereka salah. Ledakan terakhir menutup babak. Langit kembali sunyi namun bukan sunyi damai. Ia sunyi yang syarat makna. Pertempuran udara ini tidak akan dikenang sebagai keajaiban statistik. Ia adalah pelajaran pahit tentang runtuhnya arogansi superioritas udara. 5 melawan 1, teknologi melawan ketenangan, reputasi melawan disiplin. Hasilnya menampar keyakinan lama bahwa jumlah dan kecanggihan selalu menjadi penentu akhir.